Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menjalani hari-harinya. Hari ini seperti biasa, saya ingin sharing ke teman-teman. Jadi sejak aktif jadi penulis yang gemar traveling, saya sering banget mendapat pertanyaan, gimana sih caranya menjaga konsistensi, tetap semangat dan gak gampang nyerah? Mungkin pertanyaan itu datang ke saya dari postingan-postingan sosial media saya. Mungkin karena teman-teman melihat akhir-akhir ini saya memang aktif secara rutin membagikan video-video Nina Talk, hijab traveler, juga menulis. Jadi akhirnya ditanya, gimana sih caranya konsistensi, tetap semangat dan gak gampang nyerah. Tapi perlu saya ingatkan di awal bahwa saya membagikan ini bukan berarti saya selalu konsisten loh. Ada beberapa hal yang juga saya tinggalkan karena merasa gak cocok. Dan ada juga beberapa hal yang memang sampai hari ini saya tekuni dengan baik. Kemudian kalau ngomongin soal semangat, sama seperti kamu, saya juga kadang down, kadang berada di titik rendah. Namun alhamdulillahnya saya punya penawar, punya pikiran-pikiran yang ketika saya merasa down, lalu saya berpikir itu, perasaan-perasaan saya kembali semangat lagi. Dan itu saya akan bagikan ke teman-teman setelah ini. Kemudian ngomongin soal gak gampang nyerah. Dari dulu saya sudah terbiasa untuk mengikuti kompetisi dan sering kalah, sering banget malah. Namun saya percaya bahwa kalau misalnya kita kalah, berarti itu bukan rezeki kita dan usaha kita belum maksimal. Artinya ke depannya kita harus berusaha lebih maksimal lagi. Juga gak mungkin Tuhan memberikan kita kegagalan terus. Pasti akan ada masa di mana kita juga diberi keberhasilan. Jadi gimana sih caranya menjaga konsistensi, tetap semangat dan gak gampang nyerah itu? Pertama adalah niatkan bahwa semua yang kita lakukan hari ini adalah tujuannya untuk amal jariyah, tabungan amal kita jika sewaktu-waktu Allah memanggil. Tabungan amal di sini bukan hanya soal sholat dan ngaji, teman-teman. Aktivitas lain pun selama itu adalah kebaikan, maka itu juga bisa jadi tabungan amal kita. Ketika kita meniatkan semuanya karena Allah, maka apapun hasilnya, insya Allah kita akan selalu ridho. Jika sesuai harapan, alhamdulillah. Jika tidak pun, kita tetap kembali berprasangka baik pada Allah. Yang kedua adalah yakini bahwa kita sudah punya rezeki masing-masing. Ini yang selalu diajarkan oleh kakak saya lebih tepatnya. Jadi beliau selalu bilang ketika saya mengikuti sebuah kompetisi atau mendaftar sesuatu gitu, beliau selalu bilang gini, kalau itu rezeki kamu, berarti kamu akan lolos. Kalau itu bukan rezeki kamu, berarti kamu akan gagal dan rezeki kamu ada di tempat lain. Kayak gitu. Jadi beliau selalu mengulang-ulang itu setiap saya mengikuti kompetisi. Jadi akhirnya saat kita mengikuti apapun atau mendaftar apapun, kita selalu merasa tenang ketika semua masalah-masalah kita, semua urusan-urusan kita kembalikan kepada sang penentu keputusan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit dan banyak itu hanya urusan kita manusia, ukuran kita manusia. Yang penting itu berkah dan membawa manfaat. Yakini juga bahwa sesuatu yang baik menurut kita kadangkala belum tentu itu baik di mata Allah. Begitupun sebaliknya, sesuatu yang kita anggap tidak baik bisa jadi itu baik menurut Allah. Misalnya, ketika kamu gak berhasil memperoleh apa yang kamu harapkan, sederhana saja, berarti itu bukan rezeki kamu. Namun, bukan berarti kamu tidak akan mendapatkan hal yang lebih baik dari itu nanti. Belajar untuk selalu berprasangka baik sama Tuhan. Karena rasanya damai sekali.
kita akan selalu merasa tenang, teman-teman. Kemudian yang ketiga, biasakan untuk selalu berpikiran positif, bahkan dalam keadaan yang bagi kita itu keadaan paling sulit yang pernah kita alami. Kenapa? Karena dengan kita selalu terbiasa untuk berpikiran positif, maka kita akan selalu punya energi baru untuk menemukan kesempatan baru. Tapi kalau sedikit-sedikit kita berpikir negatif atau mengeluh, maka yang kita dapat hanyalah rasa putus asa, merasa nggak berguna, sehingga kita jadi malas untuk memulai sesuatu. Kita juga jadi kehilangan semangat untuk berjuang lagi, atau mencoba kesempatan-kesempatan baru yang datang. Selanjutnya yang keempat, lakukan sesuatu yang sesuai dengan passion kita atau bakat kita, atau melakukan hal-hal yang kita sukai. Selain itu bisa menghibur, kadangkala itu juga bisa jadi karya atau bahkan jadi pekerjaan yang menghasilkan jika ditekuni dengan baik. Karena keterampilan itu nggak muncul hanya karena bermodal passion, tapi harus ada juga latihan yang tekun di dalamnya. Kemudian kalau kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan passion kita nggak akan gampang bosan, juga jarang banget capek. Kita akan jadi kecanduan untuk melakukannya lagi dan lagi. Selanjutnya yang kelima, mencintai apa yang kita kerjakan hari ini. Apapun itu, termasuk jika itu di luar passion kita, termasuk itu jika kita pada akhirnya tidak menyukai apa yang kita kerjakan itu. Niatkan itu untuk memperbanyak pengalaman. Niatkan tujuan awal kita apa, ingat tujuan awal kita apa. Jadi ada yang pernah bilang ke saya seperti ini. Jadi orang tersebut bekerja di sebuah instansi, perusahaan, di mana jam kerjanya itu harusnya pekerjaan selesai selama 8 jam. Tapi ini pekerjaan tidak selesai selama 8 jam sehingga harus dilanjutkan di jam-jam selanjutnya. Sehingga orang tersebut tidak memiliki waktu untuk diri sendiri bahkan untuk keluarganya. Kemudian saya bertanya, "Mbak, kok betah sih kerja di situ padahal gak punya waktu untuk diri sendiri dan keluarga?" Kemudian orang tersebut menjawab, alasan orang dewasa bukan lagi soal betah atau tidak betah dalam mengerjakan sesuatu, Nin. Tapi soal bertanggung jawab atas pilihan yang telah dibuat meskipun kita nggak betah melakukannya. Berani untuk memulai, harusnya berani juga untuk menyelesaikannya dengan baik. Dan apapun itu, meskipun kita nggak menyukainya, kita harus selalu memberikan atau mengerjakan sebisa kita semaksimal mungkin. Kemudian yang keenam, kita mengetahui tujuan kita melakukan ini, kita mengetahui tujuan kita dalam mengerjakan sesuatu itu untuk apa. Sehingga ketika di tengah jalan kita merasa males atau ada rintangan-rintangan lain yang datang, kita akan kembali ingat tujuan kita di awal itu, ini untuk apa. Itulah yang akan mengembalikan semangat kita lagi, teman-teman. Dan yang ketujuh, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena pada dasarnya kita memang gak sama dan gak akan pernah sama. Jauh sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah menentukan rezeki kita masing-masing. Baik dan buruk itu hanyalah menurut kita manusia saja. Jangan pula mengukur kebahagiaan orang lain dengan standar kebahagiaan kita, sehingga kita merasa seolah-olah hidup orang lain lebih buruk daripada hidup kita. Padahal belum tentu loh. Apalagi standar yang kita gunakan adalah materi, sesuatu yang gak akan bisa kita bawa menghadap Allah nanti, sesuatu yang bersifat sementara. Gimana sih caranya agar kita tidak mudah membandingkan diri kita dengan orang lain? Kurangi sosial media. Sampai kapan sih kita merasa insecure hanya karena sosial media? Merasa minder hanya karena sosial media? Saya sering mengulang-ulang ini. Don't judge people by social media, termasuk saya. Karena jelas bahwa setiap orang akan membagikan momen bahagianya saja. Dan itu hanya sekian persen dari sisi kehidupannya. Yang harus sering kita buat perbandingan itu adalah
diri kita di masa lalu dan hari ini. Jangan sampai kemarin justru lebih baik daripada hari ini. Harusnya hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik daripada hari ini. Selanjutnya kita fokus mengembangkan diri, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau kita sibuk, kita nggak akan punya waktu untuk memikirkan hidup orang lain, apalagi men-scroll up sosial media orang lain. Dan yang terakhir adalah, hiduplah seakan-akan ini hari terakhir kamu. Kenapa? Karena ketika kita berpikir ini adalah hari terakhir kita, ketika kita berpikir besok kita akan mati, maka pasti kita akan selalu melakukan yang terbaik hari ini, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sharing, itu yang bisa saya bagikan ke teman-teman tentang gimana sih caranya menjaga konsistensi, terus tetap semangat dan gak gampang nyerah. Semoga apa yang saya bagikan ke teman-teman itu bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan satu hal lagi, bahwa apapun yang kita alami di dunia ini itu tuh hanya bersifat sementara. Entah itu kebahagiaan, kesedihan, keberhasilan, kegagalan, itu sifatnya sementara. Ketika hari ini kita gagal, maka yakin pasti besok kita akan berhasil. Ketika hari ini kita berhasil, maka pasti besok kita akan mengalami kegagalan juga. Ketika hari ini kita sedih, maka besok pasti kita akan bahagia. Ketika hari ini kita bahagia, maka siap-siap besok pun kita akan mengalami kesedihan. Jadi semuanya pasti akan baik-baik saja. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berprasangka baik, apapun yang ditakdirkan Allah, pasti selalu ada kebaikan di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.